kayaknya kurang semangat ini. Melehe ini. Lihat tuh, ini aja dari Pak Indar datang loh, dia ke Singapura, semangat. Coba, jual. Sekali lagi ya, jual. Ya sate. Yang terhormat Bapak Camat dan Ibu, Bapak Kepala Desa dan Ibu, juga tim PKK Desa Silimakuta. Kalau saya sebutnya biasa suka Singapura ya. Juga tim dari Pemkab PKK Kabupaten Pak Barat hadir di sini. Banyak sekali loh ibu-ibu PKK kami yang cantik-cantik. Coba lihat dulu ke belakang tuh. Betul. Ada juga bukan cuma ibu PKK loh. PKK kami ada juga bapak-bapaknya. Beneran. Nih, ada yang ini, ada yang tuh, ada yang dari Dinas Pertanian, ada namanya Judi. Mau lihat nggak? Coba tuh kan. Jadi kami tuh di kabupaten bukan cuma punya perempuan, tapi punya laki-laki yang mudah-mudahan jiwanya agak sedikit jangan keperempuanan. Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu PKK yang ada di sini, saya mau jelaskan sebenarnya desa binaan itu apa sih? Mungkin kalian kan udah pernah jadi desa binaan ya di Pempo dulu, dan saya yakin sebenarnya di desa kali ini kalian akan menjadi desa binaan yang handal. Menjadi desa binaan itu bukan hal yang gampang, ibu-ibu. Perlu komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab. Tiga kriteria ini kami camkan dalam waktu memilih siapa saja sebenarnya desa-desa yang layak yang akan dipilih menjadi desa binaan. Karena sebenarnya menjadi desa binaan itu beruntung sekali. Kalau saya jadi kepala desa, saya maunya jadi desa binaan setiap tahun karena banyak mendapat keuntungan. Contohnya bantuan-bantuan yang ada di sini dan akan tetap menjadi perhatian, menjadi prioritas lah setidaknya dari PKK. Kalau ada bantuan, kalau ada yang mesti kita tingkatkan perhatiannya. Jadi sebenarnya menjadi desa binaan ini adalah satu kebanggaan juga yang harus kita buktikan ke masyarakat. Nah, kemarin tahun lalu kita di desa di Salak, desa apa tuh ya? Bukan Bidangabong, Buang Menalu, kita menjadi juara ke-6 di Provinsi Sumatera Utara. Tidak gampang ibu-ibu mendapat juara 6 aja, itu bukan hal yang gampang. Karena kalau ibu-ibu lihat jajarannya itu tuh yang emang udah kaliber, yang memang udah keren semualah prestasinya. Nah, saya ini sebenarnya baru menjabat PKK baru 2 tahun, ibu-ibu. Saya sendiri perlu banyak belajar, tapi saya yakin dengan ilmu yang saya dapat selama 2 tahun ini saya mampu menggerakkan. Mudah-mudahan PKK kita berhasil. Tantangan kita, PKK ini sempat vakum, benar kan? Bertahun-tahun kita ini tidak digerakkan dan akhirnya bergerak. Makanya saya bersyukur sekali kemarin juara melombai orang-orang yang memang udah konsisten bergerak. Nah, saya pun yakin desa Silimakuta ini akan menjadi pemenang nantinya. Amin. Dah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya percayakan, kami pun dari PKK Kabupaten mempercayakan Silimakuta ini sebagai desa binaan. Pada tahun ini sebenarnya ada 4 kategori plus 1 kecamatan yang sebenarnya kita bisa ikuti dalam ajang PKK ini. Tapi kami mau fokus hanya ke 2 desa dan 1 kecamatan. Salah satunya adalah desa Silimakuta yang kami anggap sebagai salah satu yang paling kuat, calon paling kuat kami. Mudah-mudahan nanti berhasil. Kenapa kami memilih Silimakuta ini? Yang pertama, kriterianya adalah kepala desanya. Apakah bersemangat? Apakah punya komitmen? Apakah loyal? Apakah mampu mengayomi ibu-ibu sekalian? Karena kalau di PKK ini yang diayomi kan ibu-ibu kan? Kalau ibu-ibu kan kita harus sadar kita ini suka tembohen, ya kan? Benar nggak?
salah sedikit ngomong aja udah langsung tebogan, langsung kok kayak gitu ngomongnya, padahal nggak ada maksud begitu, sensitif gitu loh. Apalagi kita ini ada yang udah di umur 40, rata-rata kan, coba tunjuk tangan dulu coba. Kan tuh, oh udah 51, memasuki 40 ini kita rada 40-an ini sensitif juga kan. Saya aja masuk ke 40 nih nggak pernah saya jerawatan, sekarang 3 jerawat saya. Makanya saya bilangin sifat saya bukan cuma sifat berubah, muka pun berubah. Tapi mudah-mudahan nggak jerawatan ya Bu Ibu ya. Mudah-mudahan ini hanya pergantian hormon untuk sementara. Kalau nggak nanti hilang glowing kita itu, ya nggak? Ini si Dudi ketawa dia, kan nggak nih? Dia ngerti itu perempuan karena dia banyak begaul Ibu PKK. Nah, saya menilai dan ibu-ibu yang lain juga menilai. Oh ini sebelumnya. Sebelum mereka ini komitmen menjadi desa binaan, mereka kita panggil loh ibu-ibu. Kita tanya dulu komitmennya, kita evaluasi dulu bener nggak desa ini dan kepala desanya dan ibu PKK desanya memang komitmen. Karena banyak akan dilalui tahap-tahap yang akan membuat kita bosan, membuat kita jenuh dan membuat kita jadi bertikai. Bukan malah bersatu, malah jadi karena udah saking stresnya jadi berantem. Nah akhirnya kita panggil dan saya menilai bahwa sebenarnya beliau ini turang saya juga, Pak Saktimon ini. Jadi saya menilai Pak Saktimon ini punya kredibilitas, punya loyalitas dan punya kemampuan untuk mengayomi ibu-ibu PKK. Betul nggak? Tuh nggak? Kok nggak semua yang tanya tuh? Ada desa yang lain. Oh gitu. Oh iya dong. Nanti lain kali nih harus jadi itu. Nah, iya benar. Yang kedua nih kriterianya bukan cuman suaminya, istrinya. Bener nggak? Kalau suaminya keren, tapi istrinya nggak bisa. Suaminya lari 360 km per jam. Istrinya lari 20 km per jam, gak bisa. Bener? Tuh, jadi ternyata ibu ini pun punya kemampuan kecepatan yang mengimbangi suaminya. Dia bisa ngomong, bisa presentasi, dia bisa memaparkan, dan dia bisa mudah-mudahan saya percaya beliau bisa mengayomi kita semua. Benar? Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang menjadi kriteria lainnya bahwa memang itu yang pertama suaminya, yang kedua istrinya, yang ketiga masyarakatnya. Benar. Ini masyarakatnya emang komitmen nggak, emang kompak nggak, emang mau nggak bersatu. Benar. Kalau nggak mau bersatu, wah, jangankan juara, boro-boro satu nanti bagi bibit udah berantem ini, ya kan? Nah, saya nggak mau itu terjadi sama kita. Mudah-mudahan saya tahu orang-orang Singapura ini hampir semua nih saya kenal nih, ya kan? Cuman ada beberapa yang belum saya kenal. Mungkin karena dulu waktu saya datang di rumah atau di lagi. Tapi rata-rata saya kenal nih. Nah, jadi masyarakatnya memang harus komit. Kita juga harus komit. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini hanya sepertiga dari awal. Oke? Yang mau kita lalui itu banyak sekali, panjang sekali, dan membuat stres. Saya sebenarnya pun ibu-ibu kalau bisa saya maunya turun aja terus ke lapangan, nggak perlu ngisi inilah, papan inilah, ini administrasi inilah, hal-hal kecil mesti dicatat. Aduh, sakit kepala saya. Untung saya punya sekretaris walaupun kecil, ketek bana tapi ligat. Karena saya bilang, Bu, saya nggak bisa gitu-gitu, Bu. Saya maunya tuh udah turun ke masyarakat ini cepet gitu loh. Saya nggak bisa detail ini apa segala macam. Nah, ibu-ibu yang buat ribet itu nanti banyak. Dan keribetan itu akhirnya, percaya sama saya, mudah-mudahan nggak terjadi, akan membuat kita dongkol dalam hati. Terutama ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu di sini banyak yang ke ladang, benar? Nanti disuruhlah kalian,
ayo hari ini kita PKK. Terus langsung lah, kalau ke ladang aku udah segini aku dapat. Padahal tiap hari pun gak ke ladang jadi ya. Minta dia uang transport nanti. Betul? Hah? Makanya Bu, dari hal-hal kecil kayak gitu tuh harus kita rubah dalam hidup kita. Saya pun Bu jadi ibu PKK, saya pikir juga ya kemarin itu tahun 2021 ya Bu ya. Saya bilang sama Bang Pen gak bisa lah aku Pen sedekah dulu Pen. Ambilkanlah uang PKK itu Pen, mana tahu ada di rekening itu. Karena gak pernah saya otak hati. Saya pikir lah kan adanya ini 15 juta, 20 juta. Rupanya 4 juta pun gak nyampe. Udahlah. Ya. Makanya saya bilang Bu sebenarnya gak ada yang terbalas kalau dengan duit. Kalau ibu-ibu mengharapkan duit, bukan ini tempatnya. PKK nggak ada duit Bu, beneran. Bukan kayak OPD yang punya duit yang bisa menganggarkan ini itu enggak. Kita tuh malah minta-minta ke OPD. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pun kalau misalnya berharap asal kegiatan dikasih 20.000, 50.000, aduh janganlah. Kalau bisa dari hati kita lah supaya gimana desa kita ini bagus. Benar? Kalau enggak, kita yang menjadi agen perubahan ibu-ibu di masyarakat, yang menggerakkan masyarakat ini untuk berubah, jangan pikirannya duit mulu. Saya tahu Bu, duit itu penting, benar. Duit itu memang nggak bahagia kita kalau nggak ada duit. Ada yang bahagia kalau nggak ada duitnya? Hah? Ada? Serius? Nggak ada kan? Malah udah lo kepeng kayak mana lah kita ciotakal kan memang. Tapi Bu gak apa-apa, sekali-sekali setiap minggu perlu juga kita tidak usah pikirannya ke uang-uang terus. Jadi kita rubah mindset kita ya ibu-ibu ya. Jangan nanti kalian disuruh sama ibu ini, ayo bersihkan apa dulu kita nih. Aku pun kalau udah digaji dari 50.000 ya dapat sehari ini, itu pun ditanggung makannya, kopinya segala macam. Oh hebat kali kau, kok kayak gitu udah kaya kali lah kau. Ya ibu-ibu ya, jangan sombong lah ibu-ibu. Kita udah untuk desa kita supaya desa kita itu gimana caranya bagus. Nanti Bu bakalan ada pertikaian. Ini bakalan gara-gara apa ini udah capek ke ladang, besoknya PKK lagi, setiap hari PKK, lama-lama sakit juga kepalaku katanya kan. Kalau dibilangin sama ibu ketua nanti gak masuk hatinya, maju, tembohan. Terus dibilang lah, udah jelas saya kata kayak gitu. Jangan ya ibu ya, jangan ya. Terkadang gini Bu, apa yang baik untuk saya belum tentu baik untuk ibu-ibu. Apa yang baik untuk ibu-ibu belum tentu baik untuk saya. Tuhan pun menciptakan orang berbeda-beda. Jadi nggak sama pola pikir kita. Jadi ketika ada perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat satu sama lain, kita cari jalan tengahnya. Tapi ingat ibu-ibu, yang saya camkan dalam PKK Kabupaten bahwa tetap matahari itu satu. Artinya ibu PKK-nya ketuanya. Jadi ketika kalian boleh kasihkan pendapat, kasihkan saran, tapi ketika ditolak jangan sakit hati. Mungkin beliau sebagai ketua pemikirannya berbeda. Boleh kalian kasih, tapi tetap kita harus hargai beliau adalah ketua. Setuju? Setuju? Komitmennya kita ini? Oke. Kalau dulu kalau saya ke Singapura pasti ada yang saya bilang, tapi kali ini dalam PKK ini harus saya bilang lagi. Sadamo katata, sadamo ukurta. Biar bagus desa kita ini, betul? Sada kata, masih ingat rupanya.
Sada kata sada orjok kita ya. Jangan ada yang menjelek-jelekkan ya. Ibu-ibu ingat nasib kita ini sama Bu. Ibu lapar, kadang kalau malas masak pun masak Indomie kan? Betul? Betul? Aku pun kayak gitu ya. Betul? Kalau anak-anaknya yang sakit, ibu juga kan yang disalahi. Kalau bapak-bapak yang di belakang itu disalahi nggak kalau sakit anaknya? Enggak kan? Kalau anaknya jorok, siapa yang disalahin? Mamanya kan? Kalau anaknya bodoh, siapa yang disalahin? Oh iya, bodoh lah itu jorok, mamanya pun kayak gitu kan? Iya kan? Nggak pernah dibilang kan? Oh bapaknya pun kayak gitu kan? Pernah. Kalau rumahnya jorok, siapa yang disalahin? Nah, itu dia, selalu salah mama. Ibu tenang aja Bu, saya pun gituin juga Bu. Jadi sebenarnya nasib kita sebagai seorang itu, ibu itu sama. Gak usah ibu membeda-bedakan. Kalau ibu kan adanya uangnya katanya. Ada pun uangku, ada juga yang mesti kubayar Bu. Iya kan? Nah, tanggung jawabku pun besar juga. Jadi sebenarnya samanya kita Bu. Hidup kita itu dibebani, penuh dengan beban. Dari pagi ngapain kalian? Bangun, habis itu masak, bereskan anak sekolah, terus beladang, nyampe habis itu pulang rumah, masak lagi, mandi lagi, beresi anak-anak, belum lagi PR anak-anaknya, terus nyuci lagi. Nyuci ini lagi ya kan? Ya kan? Nah, udah nyuci, mandi lagi, nanti udah selesai dulu. Nggak mungkin kita. Ada nggak di sini yang tega duluan tidur? Kayaknya kita lah yang paling lama tidur, kita pula yang paling cepat bangun kan? Itu lihat tuh bapak-bapak sekarang, beruntung kalian loh jadi laki-laki. Jadi saya pun gitunya Bu. Bukan artinya Bu di pendopo sana enak-enak juga ya, enggak. Saya pun pisah dari anak-anak. Setiap pagi saya telepon juga, saya pastikan mereka berangkat sekolah. Saya pun, bapak pun juga kadang kalau ada waktu saya masai. Kalau belum lagi kalau udah capek kita disuruhnya pula, saya kakiku tolong dulu. Ada nggak yang kayak gitu suaminya? Ada kan? Berarti nggak nasibku sendiri kan? Iya emang. Nah, jadi dengan tekanan itu, ibu-ibu jangan cepat kebohongan, saling mengerti bahwa oh ya kita sama-sama ibu-ibu, nggak usah terlalu. Satu lagi ibu-ibu, jangan cepat kali berkomentar ya. Singapura ini jadikanlah desa percontohan di mana kita itu nggak perlu mengomentarin orang. Mari ibu-ibu kita jaga mulut kita, jaga hati kita, jadi jaga pikiran kita, jangan kita berkomentar. Nggak usah terlalu cepat menghakimi orang. Misalnya tiba-tiba kos kakinya beda atau mukanya entah kenapa, nggak usah berkomentar ya. Nanti lewat kalian dalam saat kan kok apa ini ya, kayak nggak biasa kuliah apanya ya. Mengarang cerita pula itu bisa. Oh pantas lah, kemarin kan datang saudaranya itu, entah kayak ini orang itu, entah kayak mana. Jangan ya ibu-ibu ya, pantang ya. Nanti nggak lancar rezeki kita PKK ya. Oke? Kok ketawa itu? Ini sering, ini berarti kan? Bener. Ininya aja baru, apa tuh namanya, jilbabnya baru, warna pink. Bisa lah di komentar. Udah warna pink jilbabnya nih kuliah. Udah agak aneh, biasanya hitamnya ini kalau nggak coklat. Kok berpink-pink pula, gatal kali kawan ini. Bisa kan? Iya kan? Udah gak usah ya. Jangan ya. Nanti kalau aku pun jerawat ada 3 di sini, kan yang lain nih kan udah mulai nih, berarti udah mulai stres kawan ini. Baru dirasakannya ini jadi UPKK kayak mana? Kemarin enak-enak dia katanya. Jangan ya. Oke? Jadi gitu, kompak-kompak kita semua. Jangan ada saling menyakiti, jangan ada saling mengomentarin. Yang penting kita sada kata, sada orjok, sada ukurta, asaboy kita maju ya. Oke. Oh, di sini ibu-ibu ada beberapa yang untuk mendukung desa kalian, bantuan yang kami kumpulkan dan kita kumpulkan melalui OPD.
Yang pertama saya lihat tuh di sini ada 2 biji slicer. Ada yang tahu slicer nggak? Tuh yang hijau itu. Nah, kalian kalau nanti ada pesta, nggak usah capek-capek Bu, potong wortel, potong apa segala macam. Kalau kita kan biasa besok jam 12 pesta makan siang, dari sore udah kita potongi, dari semalam sore kita potongi apa daun bawangnya, bawangnya. Nah ini nggak perlu lagi Bu, ada namanya pemotong sayuran, udah bisa potong sendiri langsung gede. Nah, wortelnya, daun bawang semua bisa. Di sini ada 2 unit. Terus saya lihat ada penggorengan. Nah ini penggorengan ini muatan besar ini ibu-ibu. Jadi kalau kalian mau menggerakkan Pak Kepala Desa sama Ibu Ketua, kalau menggerakkan UMKM ini cocok sekali. Tapi kalau memang perlu bantuan ini, ngomong sama Ibu dan Pak Kepala Desa, tapi dengan komitmen ya Pak ya, Ibu ya, MOU. Kadang kita bantuan ini bukan menjadi baik pula, jadi di rebutan udah kayak gitu nanti jadi nggak jadi apa ya, nggak dipakai, jadi benda terdiam di situ. Jadi jangan ya. Terus ada ember untuk lele ya ibu-ibu ya. Ada cat apanya tadi Pak, udah di pagarnya udah diinin tuh, udah dicat. Oh masih kurang. Nah ini pas. Jadi apa yang kalian rasa nanti ya Pak ya, nanti Bapak sama Ibu Ketua yang menentukan mana yang perlu dicat. Mudah-mudahan segera bagus ya desa ini ya. Juga ada pupuk organik ya ibu-ibu ya, nanti disalurkan sama Bapak ini, penempatannya gimana atau untuk untuk rumah bibit ini terserah. Juga ada bibit ya Ibu Darli ya, bibit sayuran juga ada. Jadi mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk desa ini, dan semoga desa binaan ini menjadi desa binaan yang bisa kita banggakan semua di Papua Barat dan harus menjadi juara. Oke? Kalau Ibu Ketua tadi kan awalin lewat pantun. Kalau saya akhirnya aja lah pantun ya. Apa itu pantunnya? Tupak simer parah, ruah-ruah dahan paring. Asal manupak simer kuasa, jua-jua mau kita bantu.